Hai semua, kembali lagi di channel aku, Na Official. Di video kali ini kita kembali mau ngebahas tentang tabung menabung. Dan kali ini yang bakal kita bahas adalah tentang tabungan lebaran. So, tonton video aku sampai selesai ya. Karena sebentar lagi mau lebaran, tepatnya ya mungkin kurang lebih 2 bulanan lagi itu kita udah lebaran. Makanya ini timingnya untuk kita nabung uang buat lebaran. Dan spesial ini buat teman-teman yang mungkin nggak punya THR. Contohnya kayak aku, pekerja harian yang nggak punya THR, jadinya harus banget pinter nyisihin uang supaya di hari lebaran nanti tetap bisa ngerasain euforianya berlebaran, berasa kayak punya THR kayak waktu kerja kantoran dulu. Jadi jangan sedih, di sini kita bikin tipsnya dengan beberapa metode supaya lebih memudahkan teman-teman buat ngumpulin THR-nya. Bahkan bukan cuma teman-teman yang pekerja harian, mungkin teman-teman yang punya THR tapi mungkin masih kurang cukup, pengen ditambahin lagi. Nah, boleh banget nih dicoba tipsnya ini supaya nanti THR-nya bisa lebih banyak lagi dicukupin buat biaya lebarannya. Tapi ingat, walaupun uang THR-nya banyak, diusahain jangan berboros-boros ria ya, walaupun itu hari kemenangan. Tapi jangan sampai nanti setelah lebaran malah pusing ya kan, apalagi kalau sebelum lebaran di bulan Ramadan itu pengeluaran pasti akan agak lebih besar daripada bulan-bulan sebelumnya, dan lebaran biasanya puncaknya, jangan sampai setelah lebaran malah jadi makin repot, nanti uangnya pada habis semua. Di sini untuk metode menabungnya aku bagi dalam beberapa periode. Jadi supaya lebih memudahkan aja dan supaya teman-teman nih bisa mengikuti, menyesuaikan dengan karakter atau cara kalian mendapatkan penghasilan. Entah kalian ini pendapatan harian, bulanan, mingguan kayak gitu. Nah, di sini untuk periode yang pertama, di situ aku isikan untuk pendapatan harian. Nah, ini bisa kalian ikutin nih kalau memang kalian ini punya penghasilannya yang harian, setiap hari pasti digaji. Jadi kerja hari ini dibayarnya hari ini juga. Nah, kalau memang kalian itu pendapatannya seperti itu, berarti bisa ikutin cara metode yang nomor satu ini nanti. Terus yang kedua untuk yang mingguan juga sama. Kalau kalian kerjanya seminggu sekali digaji, ikutin aja metode yang mingguan. Kalau yang bulanan, karyawan kantoran yang punya gaji bulanan, nah bisa ikutin yang bulanan atau metode acak. Nah, kalau metode acak ini random aja, semua kriteria penghasilan itu bisa mengikuti, tinggal disesuaikan aja kalian pengen ikutin yang mana deh, pokoknya kayak gitu. Nah, di sini aku bikin untuk targetnya itu 3 juta aja, nggak banyak-banyak, secukupnya aja. Dan di sini sih lebih ideal kalau uang 3 juta kayaknya untuk yang masih single ya, teman-teman. Jadi kayak paling cuma ngasih orang tua, ponakan, bantu orang tua sedikit kayak gitu. Mungkin kalau yang berumah tangga tinggal dikalikan aja seberapa pengennya buat THR nanti, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Karena kan pasti kalau misalkan berumah tangga, punya anak, pasti biayanya jauh lebih besar. Apalagi kalau misalkan yang ngerantau, pasti butuh biaya THR yang lebih besar. Jadi pokoknya disesuaikan aja nominalnya dengan kebutuhan kalian dan kemampuan kalian juga. Jadi jangan terlalu memaksakan juga. Nah, untuk periode yang pertama adalah periode harian. Jadi tinggal dibagikan aja. Dan di sini kan rentang waktunya kurang lebih 60 hari ya. Karena cuma di bulan Februari sama di Maret aja kita bisa nabung buat THR lebaran nanti. Karena lebaran kali ini kan di awal bulan April tuh ya. Jadi kita nabungnya di 2 bulan aja. Nah, di sini untuk 3 juta setelah aku bagikan 60 hari, kalian itu per hari harus bisa nyisihin uang minimal 50.000 untuk ditabungin rutin setiap hari tanpa putus supaya bisa kecapai 3 juta selama 60 hari ke depan. Nah, sebetulnya sih kalau mau lebih mudah itu kalian harusnya mulainya dari awal tahun kemarin ya, dari awal bulan 1, bukan di 2 bulan ini aja. Tapi harusnya segini juga, semoga aja sih tidak terlalu memberatkan dengan nominal 3 juta dan perharinya 50.000 itu. Dan untuk nominal harian ini kalian itu bener-bener nggak boleh putus ya. Jadi setiap hari harus nabung. Jadi klop di akhir bulan 3 itu nanti bisa kedapat 3 juta rupiah. Karena kalau misalkan ada stopnya nanti takutnya malah kurang. Kecuali memang kalau misalkan putus nih hari ini, besok mau dilanjut, itu harus ditambahin nominalnya dikaliin 2 gitu. Nah, lanjut untuk ke metode mingguan. Nah, jadi kalau mingguan itu kan berarti per 7 hari ya kita tabungin, dan dalam 2 bulan aku buat di sini minggunya itu ada 8 minggu.
Jadi untuk 3 juta dibagi 8 minggu, itu per minggu kalian harus bisa sisihin sekitar 375.000 buat ditabungin uangnya jadi untuk bekal THR nanti. Nah, jadi buat teman-teman yang punya pendapatan mingguan, siap-siap buat sisihin uangnya sebesar 375.000 supaya nanti di bulan Lebaran itu kalian masih ada uang THR buat dipakai belanja, kasih zakat, kasih ampau ke saudara-saudara atau ponakan gitu. Mungkin kelihatannya memang agak berat ya, tapi lebih baik kita ada yang disisihin ditabung daripada nanti ketika lebaran nggak ada sama sekali uang pegangan ya kan, apalagi kalau memang nggak ada dapat THR dari tempat kerjanya. Jadi dengan adanya tabungan kayak gini, buat nanti ketika lebaran kalian juga bisa ikut bereuforia, merasakan bahagianya ketika lebaran. Tapi dengan catatan tidak berlebih-lebihan, nggak harus baju yang mahal, nggak harus baju baru. Bahkan kalau ada baju yang sebelumnya masih layak pakai, ya nggak apa-apa dipakai lagi. Karena aku udah menerapkan itu bertahun-tahun ini. Jadi aku tuh biasanya sandal, kalau dulu tuh aku tiap tahun pasti beli. Kalau sekarang sandal, udah 2 tahun aku nggak pernah beli sandal baru karena sandal yang ada itu juga nggak rusak-rusak, masih jarang banget dipakai, ditambah sekarang kerjanya dari rumah aja, jadi kayak ya udah sandalnya pakai yang itu aja. Paling tuh aku kalau lebaran kayak tahun kemarin tuh aku punya satu baju seragam, itu juga karena kakakku yang nyaranin. Sehabis itu aku nggak ada baju lain sama sekali. Tas yang memang aku pakai hari-hari aku pakai juga, karena lebaran tuh betul-betul 1 hari aja aku di rumah ke tempat keluarga, besokannya aku udah sibuk di toko lagi. Tapi itu mungkin lebaranku. Kalau memang teman-teman lebarannya yang banyak keluarga yang harus didatangi, warawiri kesana kemari bersilaturahmi, butuh mungkin baju yang lebih dari satu, boleh aja, nggak ada yang salah. Tapi kalau bisa diseminimalisir belanjanya, kalau bisa dihemat. Nah, kembali ke video. Nah, untuk yang ketiga itu target bulanan. Nah, kalau target bulanan ya karena dia cuma 2 bulan, otomatis dari 3 juta dibagi 2 per bulan itu kalian sisihkan 1.500.000. Nah, ini buat teman-teman yang kerja kantoran atau mungkin yang kerja gajinya bulanan. Nah, boleh per bulannya disisihin 1.500.000 untuk biaya ditabung 3 juta untuk lebaran nanti. Nah, selanjutnya untuk metode yang ketiga. Metode yang ketiga ini dengan metode acak. Acaknya nggak terlalu acak yang bikin pusing banget. Jadi di sini aku bikinkan itu 30 kotak aja. Jadi kalian harus tabungin selama 30 kali. Terserah mau diselesaikan dalam 30 hari atau 60 hari. Terserah, yang penting selesainya itu sebelum lebaran nanti. Nah, di sini untuk kolom yang pertama, 10 kotak pertama itu kita isikan 50.000 per kotak. Jadi dapat total untuk baris pertama itu kalian sisihkan uang udah dapat 500.000. Kalau satu garis full itu kalian bisa coret semua, bisa keisi semua, itu yang kalian kumpulkan 500.000. Lanjut untuk baris yang kedua. Nah, di baris kedua ini diisikan dengan nominal 150.000 full juga sebanyak 10 kotak. Nah, kenapa di baris kedua ini melonjaknya lebih tinggi 3 kali lipat daripada baris pertama? Karena ngejar sebelum kalian ini harus selesaiin, semoga aja bisa selesai sebelum puasa. Karena kalau di puasa biasanya kan nominal pengeluaran kita tiap bulan itu bakal bertambah. Nah, di sini untuk yang 150.000 di baris kedua, kalau kalian bisa selesaikan selama 10 kotak itu berarti kalian udah kumpulin uang 1.500.000. Nah, jadi untuk 2 kotak pertama, 2 baris pertama itu kalian udah bisa kumpulkan 2 juta kalau memang kalian udah selesaikan full 20 kotak berarti. Nah, kita lanjut ke baris ketiga. Nah, baris ketiga agak turun sedikit nih, nggak melonjak lagi ya kan, karena memang nominalnya cuma 3 juta yang dikumpulin. Jadi di baris ketiga itu kalian kumpulkan 100.000 per kotak sebanyak 10 kotak juga, dan kalian dapatkan 1 juta. Jadi totalnya ada 3 juta. Nah, di sini sekalian aku kasih contoh ke teman-teman. Di sini ceritanya aku punya uang 150.000. Aku nggak mau tabungin 50 gitu. Jadi aku bagi nih. Yang pertama aku mau coret di kotak pertama yang 50.000, terus yang selanjutnya aku coret di kotak yang ketiga yang baris 100.000. Nah, selanjutnya tinggal disimpan aja uangnya. Jadi cara nabungnya itu kayak gitu, terserah aja kalian punya uang berapa, pengen disilang yang mana, terserah. Kalian mau nyelesain caranya gimana juga terserah, mau nabungnya setiap hari biar cepat selesai, atau 2 hari sekali, atau tunggu ada uangnya mau dirapel banyak juga boleh. Jadi pada intinya tabungan ini, metode-metode ini semoga bisa kalian ikutin sesuai dengan kalian mampunya yang mana. Jadi semoga tidak ada yang memberatkan, dan semoga juga dengan cara ini kita semua bisa lebaran dengan happy.